Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya Ari Buana dari Dura King Fishing Team. Kita mau cerita sedikit nih. Mungkin di timeline teman-teman pemancing, media sosial punya pemancing itu saat ini lagi rame satu tagline, satu event, Indofish 2022. Jadi saya lihat juga banyak banget teman-teman mulai bertanya-tanya di Indofish ini apa sih ya? Kenapa ada turnamen Indofish? Apa gimana gitu kan? Makanya di kesempatan kali ini saya nggak mau nanggung-nanggung. Saya undang langsung yang punya acaranya, Head Project of Indofish Turnamen 2002, Om John Angler. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera teman-teman. Om John, sehat? Alhamdulillah. Saya penasaran satu hal aja ya, kita duduk poin aja Pak Haji. Ya. Apa sih yang ada di kepala seorang John Angler sampai akhirnya kepikiran bikin Indofish Turnamen 2002 ini? Sebetulnya atas permintaan dari teman-teman yang dulu kita kan ngadain sempet kopdar angler di Pancawati tuh. Oh iya nih, Om John Angler ini emang terkenal selaku IO ya, bukan IO sih sebenarnya. Dia punya komunitas Wild Fishing Mania Om ya. Dan Wild Fishing Mania ini aktif sekali membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuka ruang silaturahmi buat angler-angler Indonesia. Lanjut dong. Nah, jadi sukses dengan event kopdar angler Pancawati Karawang, banyak tuh yang minta kenapa nggak diadain yang kedua gitu. Betul. Karena memang kan kemarin itu kan tempatnya juga memang sangat eksklusif, danau pribadi. Representatif. Saya hadir. Acara itu saya hadir. Iya, danaunya ada satu danau yang luas banget, memang 25 hektar luasnya. Dan itu isinya memang ikan-ikan yang predator semua. Cuma kondisinya kan kita mau ngadain yang kedua karena pas masuk momen kita kena pandemi ya. Pandemi ya, nyebelin sih. Emang pandemi ini nyebelin banget nih. Jadi pemiliknya itu Pak Julius itu kena COVID. Pak Julius? Iya. Yus, kenapa lu gak izinin Yus? Juliusnya ada tuh. Julius ya. Oke. Jadi akhirnya saya juga udah coba berkali-kali datang ngobrol. Si Pak Julius tuh minta jangan dulu diadain yang kedua. So langsung saya berpikir, aduh kayaknya kok dunia pemancingan kita nih sepi gitu ya. Sepi ya gara-gara pandemi itu emang ya. Tambah lagi teman-teman kayak Stephen Rahab juga. Ayo dong John, kita ngadain apa kayak John? Seru-seruan aja. Terus saya juga compare lagi ke waktu kita di Malaysia ya kan. Ada turnamen Snakehead Battle, Tasik Kenyir, ada Real belum juga ya di Singapura. Yeah. Banyak lah kalau di sana. Cuma kita nih punya potensi gitu, banyak waduk, danau. Terus angler kita di Indonesia pun pertumbuhannya tuh sebetulnya cepat, banyak bermunculan angler-angler baru. So ya udah, saya dan teman-teman di Wild Fishing Mania tiba-tiba tergagas ide, yuk kita ngadain turnamen yuk atau liga, apalah kita bisa sebut namanya. Cuma waktu itu pengennya sih 3 tempat. 3 tempat? Iya. Wah, nah ini beda ya, karena biasanya kan kalau teman-teman komunitas yang lain bikin acara tuh cenderung hanya gathering ini kenapa sampai ada kata liga di sini nih? Liga gitu kan, ini liga itu kan biasanya kan kita bayangannya sepak bola ya, kompetisi sekian waktu gitu kan, ada juaranya di ujung apa gimana. Nah ini apa yang membedakan dengan event-event mancing sebelumnya dan kenapa harus ada kata liga di sini nih Bang Jen? Jadi tujuan penyematan nama itu sebetulnya bukan apa ya, ada maksud spontan juga sih, cuma tetap dengan mempertimbangkan atau meniru event-event yang di luar negeri sana. Mereka tuh bisa tuh ngadain sampai Snakehead Battle ke-10. So, gila, berarti umurnya turnamen mereka itu udah 10 tahun. Mungkin di Thailand ada yang lebih lama gitu. Ya, so jadi mudah-mudahan kata-kata turnamen atau liga ini akan membuat kita semua termotivasi untuk bikin yang kedua, ketiga, keempat. Continuity ya. Oke. Gitu sih Om. Nah, itu nanti untuk yang Indofish 2022 ini kita fokus dulu ya. Ini pertama kali berarti ya. Indofish yang pertama gitu. Walaupun ini sebenarnya rangkaian dari event Pancawati, tapi kalau secara brand event Indofishnya ini yang pertama. Yang pertama.
Ini rencana dilaksanakan kapan, di mana, dan gambarannya seperti apa sih? Ya. Rencananya Indofish yang pertama tahun 2022 ini kita mau adain di Waduk Saguling. Awalnya sih itu tadi. Saguling belakang kantor kita dong ya. Tuan rumahnya Duraking. Just info aja. Duraking itu factory-nya tuh di pinggir Sungai Citarum. Dan kalau ke Saguling deket banget. Kayaknya kita jadi tuan rumah ini. Tinggal nyebur. Tinggal nyebur. Lanjut. Ketemu langsung. Sebetulnya sebelum Saguling dipilih sebagai lokasi acara, saya teh kepikiran sebetulnya ya itu tadi. Orang Betawi pakai teh. Betawi. Tapi bini orang Sunda. Kebawa ke aing sih namanya. Lanjut. Jadi kepikiran waktu itu 3. Jadi karena ini liga, kita bicara liga berarti kan ada semacam penyeleksian gitu loh. Ada penyeleksian awalnya. Jadi mau buat 3 danau, nggak tanggung-tanggung. Waduk Saguling, babak penyisihan, kemudian udah dapet per 8 besar, pindah ke Waduk Cirata, finalnya nanti di Waduk WJG awalnya seperti itu. Ya. Cuma terlalu kayaknya dengan sumber daya SDM-nya yang World Fishing Mania yang ada saat ini kurang banyak. Kita coba yang 1 danau aja dulu. 1 danau. Jadi full di Saguling. Di Saguling. Cuma 1 hari. Enggak. Jadi tetap kita ngadainnya setiap minggu. Setiap minggu. Jadi turnamen Indofish ini diadakannya selama 1 bulan. Jadi 4 kali pertandingan. Oh, mungkin ini asal mula akhirnya muncul nama liga itu ya. Karena ternyata turnamen ini adalah 4 kali pertemuan. Bukan 1 kali pertemuan ngumpul terus bubar, tapi ada timelinenya ya, ada rentetannya gitu. Lanjut tuh. Jadi ada timeline, ada rentetan acaranya. Jadi di Sabtu pertama itu tanggal starting kita di 14 Mei. Sabtu berikutnya di 21 Mei, Sabtu berikutnya di 28 Mei, dan finalnya di 4 Juni. 4 Juni. Oke, berarti 4 pertemuan, 3 di bulan Mei, 1 di bulan Juni ya gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari begitu banyak waduk di Jawa Barat ini, Om John pilih Saguling? Pasti karena dekat pabrik Duraking. Ayo ngaku. Ya, Duraking tuan rumahnya ya. Terus ada di sini kan ada produsen selain Duraking juga ada produsen lain. Gak apa-apa sebut aja. Gak apa-apa sebut aja, kita fair kok. Jadi kenapa sih si Saguling ini dipilih menjadi lokasi perdana untuk turnamen Indofish ini? Yang pertama, Cirata lagi kotor. Cirata lagi kotor ya? Kotor, banyak banget eceng. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memilih spot acaranya, kita juga melakukan observe juga. Observe juga ya, survei lah, panitia datang berkali-kali, saya dan kawan-kawan World Fishing Mania melihat peluang. Ini kalau di Cirata, waduh kayaknya paling enak cuma di area Citata sama Pasir Gelis. Pasir Gelis. Okay. Sedangkan dulu yang tempat potensi yang paling terkenal banget yang namanya Coklat, itu arah menuju ke sana udah kehambat sama yang namanya eceng. Susah. Gondok kayak itu fenomena. Wow. Iya. Akhirnya Saguling lah kita pilih. Jadi Saguling itu selain memang belum banyak ecengnya, ditambah lagi di sana untuk meeting pointnya lebih kena, lebih dapet. Lebih mudah juga. Iya. Cerita dong, kira-kira ini kan tadi turnamen Indofish ini spesialis untuk game casting ya. Game casting ya. Nah, ada target ikan apa aja yang nanti ada di Saguling gitu. Ya. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya gitu kan. Karena ini gamesnya adalah sport fishing atau casting ya. Targetnya pasti ikan yang makan artificial lure, yaitu gabus, hampala, sama toman. Jadi targetnya itu yang memang ada predator yang utamanya itu gabus, hampala, dan toman. Kan Red Devil juga makan artificial lure, itu nggak diikutin. Itu dia tuh. Ada juga yang bilang kalau dapat mujair gimana kan, mujair juga makan minnow kan. Ya sering kali kejadian seperti itu. Tapi kalau kita semua masukin nanti kan melebar kemana-mana. Jadi untuk saat ini benar-benar karena perdana ya kita konsepnya
target 3 ikan itu aja. Oke. Jadi di Indofish turnamen 2022 ini ternyata target ikannya itu ada 3 jenis yang diperlombakan. 1 hampala, 2 toman, 3 itu gabus ya. Nah, ini baru kita ngobrol masalah game of-nya ini nih. Itu yang juara tadi kan katanya dapat poin yang paling banyak tuh. Iya. Ini masing-masing ikan tuh poinnya sama apa gimana tuh? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi regulasinya dengan target ketiga spesies ikan tadi itu kita menyebutnya ada dibagi dengan poin. Poin. Iya. Kalau saya nggak tahu ya, tapi di benak saya sama angler-angler yang sering ke waduk Saguling, hampala itu lebih gampang gitu. Makanya hampala poinnya 1. Per 1 sentinya dia dihitung 1 poin. Per 1 cm. Iya, Oke. dihitung 1 poin. Terus regulasi lainnya yang ditetapkan sama panitia, nggak semua ikan harus masuk ukur. Bisa dapat ketentuan untuk diukur ke meja panitia. Oh, jadi ada batasan-batasan. Ada batasannya. Gitu. Batasannya 25 cm. Jadi minimal yang bisa diukur dibawa ke panitia itu adalah minimal 25 cm. Di bawah 25 cm dirilis. Catch and release. Iya. Oke. Gitu. Itu berlaku untuk semua jenis ikan? Semua jenis ikan. Oke, tadi hampala 1 poin. Gabus? Ya. Gabus 2 poin, 1 sentinya. 1 sentinya. Ya. Berarti 2 kali lipat Dua dari, kali lipat dari hampala. hampala. Ya. Oke. Toman? Toman lebih tinggi lagi. Nah, oke. Toman 3 poin 3 poin. per 1 sentinya. Jadi 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya dapat toman 25 cm sama dapat hampala 25 cm, kalah dong poinnya ya. Kalah poinnya. Jadi di sini kayaknya pemancing itu harus berstrategi nanti Iya, Om, ya. betul. Harus karena kan beda ya. Ketika kita berburu toman dengan berburu gabus dengan berburu hampala hampir bisa disebut bahkan titik-titik lokasi potensialnya juga beda. Beda. Strike rate-nya beda. Wah, ini menarik banget. Karena bukan hanya mengandalkan keberuntungan. Di Indofish turnamen 2022, peserta tuh harus punya strategi. Ini menarik banget. Ini menarik banget. Kita aja yang udah ngerasain sering ke Saguling aja nih, begitu turun kadang-kadang kan hati ini tergoda. Gue mau ngincer toman dulu apa hampala dulu ya. Gue mau toman dulu atau hampala dulu. Ya itu memang benar-benar harus distrategikan dari awal. Makanya satu tim itu kan 2 orang. Kalau saya sih kasih clue-nya ya ke. Saya dengar 4 orang. Hah? Satu tim katanya 4 orang. Sorry, satu tim 4 orang, tapi yang bertanding 2 orang. Oh, jadi ada Ya. tim backupnya. Ada cadangannya. Ada cadangannya. Iya. Oke. Nah, sebagai saran aja sih dari panitia buat peserta, sebaiknya begitu pas pertandingan, karena ada 2 orang itu kan yang bertanding, di konsep aja, yang depan ngincer toman, yang belakang hampala. Ini bocoran ini. Ini bocoran nih. Ya, Ini kayak bocoran gitu. nih. Biar nggak bikin kesian karena banyak yang baru. Banyak angler yang daftar yang baru. Oke, gitu kan. Saya kira kalau itu kembali ya, masing-masing mungkin nanti ke depannya ada strategi. Dan satu hal yang pasti juga, ketika kita casting di Saguling itu umumnya kita menggunakan perahu ya, atau yang dibawa oleh istilahnya kapten atau tekong ya, gitu kan. Jadi nanti tuh ini turnamennya tuh menggunakan perahu ya. Panitia sudah menyediakan berapa perahu? Sebetulnya kemarin dari hasil observe-nya kita itu kita melakukan survei lebih dari 50 perahu, 53 perahu sih. 53 perahu. Cuma yang worth it itu yang layak buat kita namanya kan nyambut tamu ya. Peserta itu kan tamu, kita sodorin yang layak pakai lah. Jadi dari 50-an perahu itu 40 perahu yang layak. Yang layak ya. Jadi hanya ada 40 perahu. 40 tekong. 40 tekong gitu. Nanti itu sistemnya kita peserta nih ya, misalnya peserta itu nyari tekong sendiri dari 40 perahu itu apa gimana? Nah, untuk penentuan tekong dengan peserta yang terlibat, kita panitia sudah memberlakukan regulasi namanya sistem pengundian. Pengundian. Iya. Jadi kalau komunitas yang menentukan dia mau harus pakai tekong siapa berebutan ntar. Soalnya ada tekong terbaik di sana. Ada tekong-tekong yang memang tekong-tekong yang mungkin lebih dianggap lebih punya pengalaman gitu kan. Lebih servisnya mungkin lebih bagus. Punya kuncian. Punya kuncian juga. Ini benar-benar keren nih karena biasanya kalau lomba mancing dimanapun itu biasanya yang muncul tuh luck ya, keberuntungan. Kalau bahasa saya tuh berat nasib gitu kan. Tapi kalau di
Indoviz 2022 ini strategi bakal sangat menentukan keberhasilan ya untuk menjuarai ini ya. Oke. Jadi tekong itu nanti diundi ya? Diundi. Yang diundi itu tekongnya apa perahu ya? Tekongnya. Iya. Ya, sama aja sih. Satu paket ya? Satu paket. Ya, karena saya kepikiran kayak gini nih ya, kalau misalnya saya iseng gitu ya. Wah, perahu nanti diundi. Oke, perahunya diundi gitu. Gua tetap bawa tekong gua gitu kan. Gimana tuh kayak gitu? Enggak ya, enggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi satu paket ya. Iya. Perahunya A, tekongnya Iya. A, itu satu paket, enggak bisa di replace ya gitu. Lu jangan dicelah dah. Ya, strategi dong. Kita harus berstrategi kan. Itu bagian dari strategi dong. Bahaya ngomong sama senior kayak gini nih. Saya ditutup, celah itu ditutup. Banyak jebakan kalau ngomong sama senior. Oke, harapan. Ini kita udah terakhir nih. Harapan Om John dengan event ini itu kedepannya seperti apa sih sebenarnya? Oh gini, saya benar-benar berharap banget sih ya. Yang pertama itu tadi, sebenarnya saya bisa berlatar belakangnya bukan angler, saya tuh perbankan, banker. Orang bank. Nanti beres ini ngobrolin kredit ya. Asik gitu, target gue tercapai. Jadi gue punya pikiran begitu masuk ke dunia mancing adalah dunia yang benar-benar exciting banget. Jadi temennya itu benar-benar banyak banget dari berbagai lapisan. Dari mulai yang angler ya sekedar mancing yang mulai ikan kecil-kecil sampai ke mancing laut, kita tuh nyatu gitu. Nggak ada gap sebetulnya. Betul. Cuma makin lama makin masuk ke dalam, ternyata ada juga gap-gapnya. Ada politik-politikanya, baru tahu kan. Nah, mulai kepikiran, kalau ngadain event supaya kita jadi benar-benar satu visi, terus kompak terus, nggak ada lagi saling ya bully-bulian gitu. Kayaknya enaknya sering-sering ngadain silaturahmi gitu. Nah, dengan ada turnamen ini tujuan saya tentunya harapan saya kepada semua peserta ke depannya itu nanti biar kita lebih akrab. Kita boleh sih berbeda merek ya kan, berbeda produk, berbeda komunitas, tapi ya kita ini sama-sama pada dasarnya kita ini pemancing. Apalagi kalau kita bicara produsen itu udah saatnya mulai memikirkan bagaimana sih menciptakan market yang baru. Gitu. Gua dikasih PR. Kita dikasih PR nih. Oke, lanjut dong. Dengan menciptakan market yang baru, tentu saja akan nanti ada peluang bagi produsen itu sendiri untuk mudah berjualan. Oke, keren banget ya. Terima kasih Om John ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan Indoviz 2002 ini, bisa ikutin langsung di channel-channel media sosialnya Wild Fishing Mania atau Indoviz Om ya? Ya. Di Facebook ada Wild Fishing Mania Group. Ada fanpage-nya Wild Jack Army. Wild Jack Army. Terus ada juga Instagram apa Om? Ada IG. Ada IG ya? IG ada apa tuh? IG ada Wild Fishing Mania, ada Wild Jack Army, ada Indoviz. Oke. Jadi banyak ya, bisa juga mungkin cari cara untuk menghubungi Bang John atau teman-teman Wild Fishing Mania yang lain yang terlibat dalam kepanitiaan untuk informasi selanjutnya. Yang pasti terima kasih ya Bang John karena udah menjadikan Duraking sebagai official fishing line Indoviz Turnamen 2002. Mantap. Jadi kita adalah produk benang yang secara resmi mensponsori event Indoviz Turnamen 2002 ini. Benangnya Duraking. Terus apa kemarin jadi komunitas yang buru-buru misalnya lupa bawa PE. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nyobain benang sebelumnya belum pernah mencoba benang-benang Duraking untuk casting, nanti mau coba kita bakal nyiapin beberapa sampel produk yang bisa langsung digunakan dalam turnamen gitu kan. Terus dikasih tambahan hadiah juga lagi. Oh iya dong. itu jangan saya yang nerangin, Om John aja nanti gitu kan. Yang pasti sampai ketemu di Saguling. Kalau saya datang ke sana pakai benang Duraking, juaranya Duraking Maxis. Mantap. Cobain Om nanti ya. Pasti. Oke, selamat siang, pagi, sore dan malam. Terima kasih udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraking, mantap. Jangan kasih kendor. Asik.